Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Romi Sopal. Kali ini saya akan menjelaskan terkait teori sistem ekonomi liberal neoklasik. Teori neoklasik sebenarnya bukan merupakan teori yang baru muncul seperti teori klasik, tetapi teori neoklasik muncul dan lebih mengusulkan perubahan-perubahan pada teori klasik sejak diperkenalkannya ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia. Pendekatan neoklasik mencakup uraian sistematis organisasi informal dan pengaruhnya kepada organisasi formal. Munculnya teori neoklasik diawali dengan inspirasi percobaan yang dilakukan oleh Otto Kuhn tahun 1924 milik perusahaan Western Electronic di Cicero yang disponsori oleh Lembaga Riset Nasional Amerika. Percobaan yang dilakukan oleh Elton Mayo, seorang riset dari Western Electronic, menyimpulkan bahwa pentingnya memperhatikan insentif upah dan kondisi kerja karyawan dipandang sebagai faktor penting dalam peningkatan efektivitas. Salah satu pendiri mazhab neoklasik yaitu Gesson, dia telah memberikan sumbangan dalam pemikirannya yang kemudian disebut dengan hukum Gesson 1 dan hukum Gesson 2. Hukum Gesson 1 itu terkait dengan hubungannya antara kuantitas barang dengan tingkat kepuasan yang diperoleh oleh seorang konsumen ketika dia sedang mengkonsumsinya. Sedangkan hukum Gesson 2 berkaitan dengan bagaimana seorang konsumen mengalokasikan pendapatannya untuk mengkonsumsi berbagai jenis barang yang diperlukannya. Selain Gesson juga ada Jeffos dan Menegger juga memberikan teori tentang nilai dari kepuasan marginal. Jeffos berpendapat bahwa perilaku individulah yang berperan dalam menentukan nilai barang dan perbedaan preferensi yang ditentukannya. Sedangkan Menegger menjelaskan teori nilai dari orde berbagai jenis barang. Menurut dia, nilai suatu barang ditentukan oleh tingkat kepuasan terendah yang dia dapatkan. Oleh karena itu, dalam teori orde barang ini tercakup juga teori distribusi. Ada beberapa tokoh-tokoh yang berperan penting dalam sistem ekonomi liberal. Di antaranya ada Hugo Münsterberg, Marx, Heinrich Gasson, Schumberg, kemudian ada Harold Domar, Salos Wan, dan B.B. Rostow. Teori neoklasik juga biasa disebut dengan teori hubungan manusiawi. Teori ini muncul akibat ketidakpuasan terhadap teori klasik, dan teori ini merupakan penyempurna dari teori klasik. Teori ini menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu ataupun kelompok kerja. Aliran pemikiran ini secara sederhana sebagai aliran hubungan manusiawi. Teori neoklasik ini dikembangkan atas dasar teori klasik. Teori neoklasik itu hanya merubah, menambah, dan mengembangkan atau memperluas lagi teori klasik. Dan adapun pokok pikiran teori neoklasik diantaranya yaitu ekonomi neoklasik adalah istilah yang digunakan untuk berbagai pendekatan dalam ekonomi yang berfokus pada penentuan harga, output, dan pendapatan distribusi pada pasar melalui penawaran dan permintaan. Sering Adapun beberapa pokok pikiran teori neoklasik diantaranya ini ekonomi teori neoklasik adalah istilah yang digunakan untuk
berbagai pendekatan dalam ekonomi yang berfokus pada ketentuan harga, output, dan pendapatan distribusi di dalam pasar melalui penawaran dan permintaan. Sering dimediasi melalui mekanisme hipotesis utilitas dengan pendapatan terbatas individu dan dari keuntungan dari biaya terbatas juga dari perusahaan menggunakan informasi yang tersedia dan faktor-faktor produksi sesuai dengan teori pilihan rasional. Ekonomi neoklasik memiliki 3 asumsi, meskipun cabang tertentu dari neoklasik mungkin memiliki pendekatan yang berbeda, yang diantaranya orang-orang yang memiliki preferensi rasional antara hasil yang dapat diidentifikasi dan terkait dengan nilai. Yang kedua, individu memaksimalkan utilitas dan perusahaan memaksimalkan keuntungan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu orang bertindak sebagai independen atas dasar informasi yang lengkap dan relevan. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan kelemahan teori neoklasik. Ekonomi neoklasik juga sering dipandang selalu mengandalkan pada model matematika yang kompleks, seperti yang digunakan dalam equilibrium umum pada teori, tanpa cukup untuk apakah sebenarnya yang menggambarkan ekonomi real ini. Kemudian banyak melihat upaya untuk memodelkan sistem yang kompleks seperti ekonomi modern dengan model matematika sebagai tidak realistis dan pasti akan gagal. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan kelebihan teori neoklasik. Kelebihan teori neoklasik dipandang dalam perdagangan internasional. Kaum neoklasik mengatakan bahwa baik perdagangan internasional maupun aliran modal internasional cenderung untuk meratakan distribusi pendapatan di dalam suatu negara maupun antar negara. Adapun beberapa asumsi dasar dalam ilmu ekonomi neoklasik. Yang pertama, orang-orang yang rasional. Yang kedua, individual dan perusahaan memaksimalkan utilitas laba. Yang ketiga, individu berperilaku secara independen dan dengan informasi lengkap. Kelebihan dari teori neoklasik yaitu menekankan hubungan informal dan motivasi non-ekonomis yang beroperasi di dalam organisasi. Yang selanjutnya, manajemen dapat merencanakan hubungan dan peraturan yang formal dan sebagainya, namun diciptakan juga pola hubungan status normal dan hubungan informal yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan sosial bagi para organisasi. Yang selanjutnya, memiliki perspektif sistem kerjasama dalam karyanya menjadi pijakan bagi organisasi yang dibangun dan memotivasi para manajer dalam organisasi dengan berusaha agar tidak gagal dalam sistem kerjasamanya. Yang terakhir yaitu titik tekanan teori neoklasik ini terdapat pada 2 elemen pokok dalam organisasi, yaitu perilaku individual dan kelompok. Itulah tadi penjelasan terkait teori neoklasik.